Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga damai selalu. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah, amin. Jadi masalah kasus HAM ya, sampai sekarang itu belum terusik sama sekali, belum tanda-tanda diselesaikan ya. Termasuk itu kasus Munir. Nah, hal ini disampaikan oleh Suciwati ya. Sehingga dia mengadakan namanya aksi Kamisan di seberang Istana Negara, Jalan Merdeka dan Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis 18 Januari. Oleh karena itu Suciwati menilai bahwa komunitas terhadap para terduga ya, yang terlibat di dalam kasus HAM itu agar supaya tahu, karena ada aksi Kamisan sehingga digelar setiap hari Kamis. Jadi sekali lagi Suciwati mengatakan para calon presiden berjanji menuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu, tapi selalu berkhianat dengan janji-janji mereka ya. Ke depan aksi Kamisannya akan terus mendorong penyelesaian pelanggaran HAM yang sudah 17 tahun ya, yang lalu. Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan ya, menggagas aksi rutin yang digelar setiap hari Kamis. Aksi tersebut menjadi wadah bagi korban, juga keluarga korban kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, untuk menuntut keadilan. Jadi gagasan soal aksi Kamisan itu dicetuskan oleh Maria Katarina Sumarsih dan Suciwati, istri almarhum pejuang Munir, di dalam gerakannya ya, mengusulkan untuk payung sebagai simbol yang digunakan saat aksi. Kemudian Suciwati memiliki ide pakaian dengan peserta aksi yang serba hitam sehingga melambangkan keteguhan di dalam mencintai manusia. Aksi Kamisan ini terinspirasi dari ibu-ibu Place de Mayo yang dilakukan aksi damai untuk memprotes penghilangan untuk pembunuhan anak-anak mereka oleh junta militer Argentina ya, di sono ya, seperti halnya ibu-ibu Place de Mayo, Sumarsih dan kawan-kawan menggelar aksi di depan Istana Merdeka Jakarta yang dianggap sebagai simbol kekuasaan yang bahkan bagi Sumarsih, Presiden Joko Widodo telah mengkhianati reformasi. Padahal kata Sumarsih, Jokowi itu pernah mengaku bahwa dia lahir dari reformasi. Di penghujung pemerintahan Jokowi yang tersisa beberapa bulan lagi, Sumarsih minta agar Presiden Jokowi Widodo itu menindaklanjuti pelanggaran HAM berat di masa lalu. Bahkan ada beberapa kasus yang lain ya, termasuk korban kerusuhan Tanjung Priok ya. Itu kan sampai sekarang kan belum terungkap secara jelas. Maka dari itu tuntutan menyatakan Jokowi untuk menyelesaikan ini terus digaungkan ya. Semua kasus yang ada dengan pelanggaran HAM masa lalu, tapi ternyata tidak sama sekali, alias bohong belaka. Hal ini dilontarkan oleh Payan Syahan, orang tua dari Ucok Munandar ya, yang korban penghilangan paksa dan penculikan aktivis 98. Meskipun telah berjuang selama hampir 25 tahun, tapi sampai saat ini hasilnya belum ada titik terangnya. Sampai sekarang masih ngambang dan belum ada penyelesaian.
dilihat dari perjalanan ini, kemudian dia mengatakan bahwa ia sangat setuju bahwa demokrasi saat ini sangatlah mundur karena berulang kali berganti pemimpin, tapi kasus ini tidak ada ujung pangkalnya. Bahkan dia sangat khawatir karena Jokowi malah mendorong Prabowo untuk menjadi seorang calon presiden, di mana anaknya sendiri menjadi wakilnya Prabowo. Itu adalah salah satu terduga pelanggaran HAM berat yang telah menghilangkan nyawa para aktivis ya. Nah, hal ini menandakan Jokowi sudah berkomitmen untuk tidak menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu. Maka dari itu Sumarsi menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam pemilihan umum nanti agar bisa mengenali rekam jejak para calon pemimpin ya. Tentu bukan aksi 5 tahunan setiap kali ada pilpres, tidak. Aksi Kamisan mereka menyuarakan di depan Istana Merdeka ini, setiap hari Kamis akan dia datang untuk menyuarakan hal ini. Jadi agar supaya ada respon dari pemerintah ya. Karena sudah lama sekali itu sekali muncul hilang, maka dari itu rencananya setiap Kamis dia akan mengadakan demo damai seperti itu untuk mengingatkan agar supaya nanti pemerintah siapapun yang menjadi presiden itu bisa terketuk hatinya untuk menyelesaikan HAM yang masa lalu yang sampai sekarang masih tergantung-gantung. agar supaya apa? Agar supaya bangsa Indonesia itu tidak mempunyai rekam jejak yang kurang baik ya. Dan saya secara pribadi juga mendorong ya agar supaya nanti itu bisa terselesaikan. Tapi ingat, kalau yang terjadi yang ada sangkut pautnya dengan pelanggaran HAM ya tidak mungkin ya, itu sangat mustahil. Kecuali aku yakin kalau 03 yang menang, hal itu akan diselesaikan sampai terang benderang. Maka dari itu untuk para pemilih ya, yang cinta NKRI, cinta kedamaian, jangan salah pilih ya, agar supaya negara itu betul jadi negara demokrasi. Terima kasih. Merdeka.